Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, thumma amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma yurithul hifdha wa fi ma yurithun nisyan. Pembahasan kita hari ini mengenai hal-hal yang dapat menjadikan hafal, cepat hafal, dan hal-hal yang bisa menjadikan cepat lupa. Catat baik-baik. Wa aqwa asbabil hifdi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul ghada'i wa salatul laili wa qiraatul Qur'ani min asbabil hifdi. Anak-anakku sekalian, di antara sebab-sebab yang dapat membuat orang menjadi cepat hafal, yang pertama adalah al-jiddu. Mawal jiddu? Bersungguh-sungguh. Kalau ngafalnya nggak sungguh-sungguh, main-main, tidak akan hafal. Satu kuncinya apa? Al-jiddu, bersungguh-sungguh. Aina Daus? Ada. Yang kedua, al-muwadhabatu, harus rajin, diulang-ulang. Kalau belum hafal, diulang-ulang lagi. Sebelum menghafal, dibaca baik-baik itu Al-Quran. Misalnya mau menghafal satu halaman, dibaca. Matanya melihat menuju ke tulisan di mushaf. Lisannya berucap, tidak dalam hati. Ada suara yang didengar oleh telinganya. Wa man a'rada an dzikri, diulang. Satu ayat dibaca sampai akhir ayat yang mau kita hafal. Misalnya satu halaman, dibaca, dilihat harokatnya, panjang pendeknya, bacanya harus benar. Sungguh-sungguh, rajin diulang. Satu ayat dibaca 5 kali, setengah hafal. Tambah lagi ayat selanjutnya, dibaca 5 kali, sudah setengah hafal. Sambung dari ayat yang 1 ke ayat 2. Begitu, harus rajin. Harus bisa robtul ayat bil ayat. Biasanya kan habis ayat ini apa lanjutannya, ya kan? Nah, itu harus kalian memiliki cara untuk merobtul ayat bil ayat. Bagaimana menyambung satu ayat ini setelahnya ayat apa? Caranya salah satunya dengan biasanya satu ayat dengan ayat setelahnya itu ada kaitannya. Misalnya, Rasulun minallahi yaslu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyahumul bayyinah. Mahal bayyinah, apa itu bayyinah? Nah, ini cara kita mengingat. Berarti setelah bayyinah atau hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada kalian bayyinah, bukti. Apa itu bukti? Dijelaskan ayat selanjutnya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, ini salah satu cara untuk mengaitkan satu ayat dengan ayat selanjutnya. Robtul ayat bil ayat. Sehingga ingat habis ini ayatnya bunyinya apa? Ya, itu. Dan harus sungguh-sungguh rajin. Artinya akan ada terjemahan, bisa dibaca. Oh, maksudnya ini. Selanjutnya dijelaskan dengan ayat ini. Kemudian yang ketiga, wa taqlilul ghada'i. Apa itu taqlilul ghada'? Mengurangi makan. Jadi santri jangan dikit-dikit kue.
Orang Kendari bilang kue ya. Kalau di Jawa bilang jajan. Jajan noy penggaweane. Iya. Kalau orang Jawa bilang anaknya jajan terus, santrinya terus jajan noy penggaweane kucai. Makanya jangan banyak jajan, jangan banyak makan kue. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Ada wajibah. Kam wajibatan takul fil yaum akulu salasa wajibatin. Mahya al-fatur, al-ghada, al-asya. Ini makan wajib 3 kali. Di antara makan wajib 3 kali, nggak punya kue, nggak jajan, no problem. Jadi jangan, nggak ada kueku, saya nggak jajan. Kan nggak kelaparan, nggak mati. Di pondok tetap dikasih makan sehari 3 kali. Nggak jajan, nggak mati kok. Ya kan? Jadi, kalau nggak punya kue, jangan ambil kue temannya. Kalau temannya tidak mau bagi, jangan ngerebut punya temannya. Ingat, Pondok Pesantren Al-Farahidi salah satunya memiliki ciri khas biar ada kue terhambur tercecer di mana nggak ada yang ambil. Saking santrinya amanah, tidak mau menggosok, tidak mau ngambil bukan haknya. Jadi harus pertahankan ciri khas yang bagus ini. Banin, Banet, ada yang suka ambil kue temannya? Tidak ada, insya Allah tidak ada santri Al-Farahidi yang suka ambil kue temannya. Apalagi kalau sudah dikunci masih ambil. Namanya mencuri itu apa? Dinamakan mencuri itu salah satunya kalau sudah disimpan masih juga diambil, itu mencuri. Beda kalau misalnya raja punya kue, tidak dia pedulikan, taruh sembarangan saja, dimakanlah sama Iza. Contoh, tapi kan tidak dimakan sama Iza. Raja salah nggak? Salah, karena tidak disimpan. Tapi kalau sudah disimpan di lemari, dikunci, masih ada yang ambil, itu namanya as-sarik, mencuri, tidak boleh. Dan kalau ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, temannya tidak ridho, tidak ikhlas, jadi apa itu? Ya, tidak ada di Al-Farahidi yang ambil kue temannya. Tidak ada di Al-Farahidi habit tidak baik, habit buruk tidak ada. Karena Al-Farahidi terkenal dengan ciri khasnya tidak ada yang kehilangan. Tidak ada itu namanya kehilangan baju, kehilangan sendok, kehilangan piring. Kalaupun ada yang punya yang teledor. Sudah ada buktinya di tempat sampah banyak sendok segini. Siapa yang naruh di tempat sampah? Anjing. Pelakunya amnesia. Hanya tiap kali penyukan minta bawakan uminya, bawakan sendok terus diminta. Apakah sendok itu kau makan bulat-bulat? Ya kan? Jadi, apa tadi? Salah satu kunci cepat menghafal, taklilul ghoda. Jangan banyak ngemil terus. Makan terus. Kalau tidak ada kiriman dari orang tuanya, sabar, tidak akan mati kelaparan. Tetap dikasih makan di pondok sehari 3 kali. Tidak punya kue, tidak usah minta-minta temannya. Kalau tidak dikasih, apalagi ambil tanpa izin. Sepakat? Tidak ada di pondok Al-Farahidi. Mungkin di tempat lain, tapi di sini tidak ada. Kemudian wasolatul lail. Salah satu cara agar tips hafalannya cepat, kuat,
adalah sholat malam. Sudah dilakukan? Terbukti? Top chair, karena itu adalah golden time. Berdoa, ya Allah mudahkan saya menghafal. Menghafal cepat sekali Umi. Ih mu'alimah, saya tadi malam itu kebangun ya Allah. Satu halaman cuman saya butuh 20 menit selesai hafalan itu. Pernah nyoba? Kalian harus bikin mini riset. Mini riset untuk diri sendiri. Saya menghafal satu halaman itu butuh berapa menit? Ustazah pernah satu hari itu setengah juz. Ziyadah. Waktu di karantina ikut daurah sudah menikah tuh. Sudah menikah. Tinggalkan suami. Kita pergi daurah, gak boleh pegang HP. Targetnya satu hari setengah juz ziyadah, bukan murojaah. Bisa? Bisa. Kuncinya al-jiddi wal muwadhabah wa taqlilul ghada wa salatul laili wa qiraatul qur'ani min asbabil hifdi. Dan menghafal Al-Quran itu salah satu sebab, atau membaca Al-Quran termasuk jadi asbab mudah menghafal. Anak kan sering baca, lama-lama setengah hafal. Jadi pas menghafal kayak kalian surat Al-Kahfi. Hari ini Umi menguji Najwa Juzuna. Juz 15 surat Al-Kahfi. Lancar karena kan tiap malam Jumat dibaca ya. Nggak dihafal kan, malam Jumat dibaca kan ya. Tapi kan hafal ya. Iya. Jadi baca dulu sebelum menghafal. Baca 10 kali, 15 kali. Terus itu cepat insya Allah menghafal. Jadi apa tadi kunci cepat menghafal? Iya. Apa tadi Daus? Satu. Dua. Rajin. Yang pertama jid, sungguh-sungguh. Yang kedua rajin. Yang ketiga apa Iza? Apa Iza? Tidak ada ulang-ulang. Rajin. Diulang-ulang itu masuk pada rajin. Wal muwadhabah. Kemudian apa? Apa Raja? Mengurangi makan, mumtaz. Apalagi? Azmi. Apa Azmi? Sholatul lail, sholat malam. Apalagi? Yang terakhir? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini kuncinya. Ila laisa syai'un azyadu lil hifdi min qiraatil Qur'ani nadharan. Tidak ada sesuatu yang dapat menambah hafalan daripada membaca Al-Quran dengan melihat langsung. Baca. Jangan mentang-mentang sudah hafal. Apa misalnya? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tapi tidak mau lihat Qur'annya dulu, langsung menghafal. Umi juga dapat murid begitu, baik dari kalangan ibu-ibu maupun santri. Karena sudah merasa sudah hafal, tidak mau baca itu tulisannya di Quran. Akibatnya salah. Baca dulu baik-baik. Baca tulisannya, baca. Saya sudah hafal, iya baca dulu, lihat tulisannya. Karena bisa jadi hafalanmu sebelumnya salah harokat, salah panjang pendeknya. Baca, lihat tulisannya dulu, lihat. Ya. Wa qiraatul Qur'ani nadharan afdal liqauli sallallahu alaihi wasallam afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadharan. Dan membaca Al-Qur'an dengan bin nadhar. Membaca Al-Quran ada dua. Yang pertama bin nadhar dan yang kedua bil ghaib. Bin nadhar dengan melihat mushaf, bil ghaib dari hafalannya. Kata Nabi SAW,
Amalan yang afdal dari umatku adalah membaca Al-Quran nadharan. Lihat tulisannya, harokatnya, panjang pendeknya. Jadi biar tidak selalu fi dhalalikal qadim, pada kesesatanmu yang lama. Mungkin pada sebelumnya belum ditahsin, asal ngapal saja, akhirnya panjang pendeknya amburadul. Tajwidnya tidak ada, makhorijul hurufnya tidak tepat. Makanya lihat tulisannya dulu, baca baik-baik, lihat pelototin itu tulisannya di mushaf. Ada yang bertanya? Ada? Nggak ada. Ra'a Shaddad ibn Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafati fil manami faqala li akhihi ayyu syai'in wajadtahu anfa qal qira'atul qur'ani nadhran wa yaqulu inda raf'il kitab bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutib wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Syekh Shaddad ibn Hakim pernah bermimpi bertemu saudaranya yang sudah meninggal. Nah, dalam mimpi tersebut Syekh Shaddad bertanya kepada saudaranya, perbuatan apakah yang paling manfaat yang engkau peroleh? Saudaranya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat huruf-hurufnya. Jadi sebelum ngapal, baca dulu Qurannya, lihat hurufnya, dilihat, dibaca baik-baik. Bagi orang yang mengaji, ketika mengangkat kitab yang akan dibaca, membaca Al-Quran, hendaknya sebelumnya baca Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutib, wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin wa yaqulu ba'da kulli maktubah, dan setiap selesai sholat fardu membaca amantu billahil wahidil ahad al haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu wa yuksiru sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu dzikrun lil alamin, karena itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tayyib, adzanal muadzin, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.